Sebuah buku ditulis dalam pelarian, lahir dari kemiskinan, dan disebut sebagai kitab suci pemberontakan. Ditakuti oleh para kapitalis, dibungkam oleh para diktator. Inilah Das Kapital, karya Karl Marx yang mengguncang fondasi dunia modern. Tapi, apa yang membuat buku ini begitu berbahaya? Mengapa baik konglomerat maupun penguasa otoriter sama-sama ingin menguburnya? Karl Marx bukan anak bangsawan, bukan pula anak buruh. Ia lahir dari keluarga kelas menengah di Trier, Jerman. Ayahnya seorang pengacara, ibunya keturunan Rabi Yahudi. Namun sejak muda, Marx merasa tidak cocok dengan sistem di sekitarnya. Ia membaca buku-buku yang tak biasa dibaca remaja seusianya. Puisi, filsafat, dan ide-ide radikal mengalir dalam darahnya. Ketika kuliah di Bonn dan Berlin, ia lebih banyak berdebat daripada duduk diam di kelas. Marx percaya bahwa dunia tidak bisa dimengerti hanya dengan angka atau hukum, tapi harus dipahami dari struktur kekuasaan. Di Berlin, ia mengenal Hegel, dan sejak itu dunia tak pernah sama lagi baginya. Tapi Marx tidak puas hanya jadi filsuf ruang kelas. Ia ingin lebih dari sekadar berpikir. Ia ingin bertindak. Tulisannya membongkar kemunafikan negara dan agama. Akibatnya, Marx diasingkan dari Jerman. Ia kehilangan tanah air. Tapi pengasingan tidak membuatnya diam. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, Paris, Brussels, Cologne, membawa ide yang semakin tajam. Di pengasingan, Marx hidup miskin. Ia harus memilih antara membeli roti atau membeli kertas untuk menulis. Anak-anaknya meninggal karena tidak sanggup membeli obat. Ia sendiri nyaris mati karena kelelahan dan kelaparan. Namun dari penderitaan itu lahirlah amarah, dan dari amarah lahirlah teori. Marx melihat kapitalisme bukan sebagai sistem ekonomi biasa, tapi sebagai mesin penindasan modern. Dan ia bersumpah untuk membongkar mesin itu hingga ke baut-baut terkecilnya. Das Kapital bukan buku biasa. Ia adalah medan perang pikiran. Marx menulisnya dengan rasa lapar di perut, tapi api di kepala. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori ekonomi. Ia adalah peta besar tentang bagaimana kapitalisme bekerja, menipu, dan menghancurkan. Marx membedah cara kerja nilai lebih. Nilai yang diciptakan buruh tapi tidak mereka nikmati. Ia menyebutnya eksploitasi sistemik. Buruh menjual tenaga kerja, tapi dibayar di bawah nilai produksinya. Selisihnya, diambil oleh kapitalis sebagai laba. Itulah asal-muasal kekayaan dalam sistem kapitalisme. Marx tidak mengarang. Ia membaca laporan pabrik, statistik upah, dan dokumen perdagangan. Ia menulis fakta, bukan fiksi. Ia juga menjelaskan bagaimana krisis ekonomi bukan kecelakaan, tapi produk sistemik. Kelebihan produksi, kelaparan, pengangguran, semua adalah gejala dari sistem yang menomorsatukan profit. Dan ketika barang lebih penting daripada manusia, muncullah fetisisme komoditas. Kita mulai menyembah merek, bukan makna. Marx menyebut ini sebagai agama baru dunia modern. Semua hubungan manusia dikomodifikasi, cinta, waktu, bahkan marah. Kapitalisme menjadikan segalanya bahan jual beli. Dan dalam sistem ini, manusia hanyalah angka dalam spreadsheet laba rugi. Itulah isi Das Kapital, bukan ajakan membenci orang kaya, tapi membongkar bagaimana kekayaan itu diproduksi dari penderitaan banyak orang. Penguasa tahu, senjata paling berbahaya bukan bom, tapi ide. Dan Marx membawa ide yang bisa membakar dunia. Das Kapital bukan hanya mengkritik kapitalisme, tapi mengusulkan cara melihat ulang seluruh struktur masyarakat. Itulah yang membuatnya berbahaya. Ketika buruh mulai membaca Das Kapital, mereka tidak hanya mengeluh soal gaji. Mereka mulai bertanya, kenapa sistem ini tidak adil sejak awal? Penguasa tak suka rakyat yang bertanya, karena pertanyaan melahirkan tuntutan, dan tuntutan melahirkan gerakan, maka negara mulai melabeli Marx sebagai musuh. Di Amerika, Marx dipantau. Di Rusia, dijiplak lalu diputarbalikkan. Di Indonesia, namanya dijadikan horor nasional. Padahal Marx sendiri membenci kediktatoran. Ia ingin revolusi dari bawah, bukan digantikan oleh elit baru. Itulah ironi terbesar.
Para penguasa membenci Marx bukan karena ia jahat, tapi karena ia terlalu jujur. Ia menelanjangi sistem hingga ke tulang, dan sistem tidak tahan dengan kejujuran seperti itu. Bahkan hari ini, menyebut nama Marx masih dianggap tabu. Tapi justru karena itu kita tahu bahwa gagasannya masih mengguncang. Karena kebenaran, ketika menyakitkan, pasti ditolak oleh mereka yang diuntungkan. Larangan adalah bentuk pengakuan. Jika sebuah buku dilarang, itu berarti ia terlalu kuat untuk diabaikan. Das Kapital telah dilarang di puluhan negara. Dibakar, disita, disensor. Namun semakin dilarang, semakin banyak yang penasaran. Karena dalam lembar-lembar itu ada pelajaran tentang dunia yang tak diajarkan di sekolah. Marx mengajak kita membaca realitas dari sudut pandang orang tertindas. Ia mengajak kita bertanya, kenapa sebagian kerja mati-matian, tapi tak pernah cukup? Kenapa harga bahan pokok naik, tapi gaji tetap? Kenapa waktu kita habis di kantor, tapi hidup terasa kosong? Das Kapital menjelaskan bahwa itu bukan karena nasib buruk, tapi karena sistem dibuat seperti itu. Buku ini mengajarkan literasi struktural, bahwa masalahmu bukan sekadar kurang usaha, tapi karena kamu berada di sistem yang mengeksploitasi tenagamu. Itulah sebabnya buku ini dilarang, karena ia membuka mata, dan mata yang terbuka tidak bisa ditutup lagi. Penguasa takut pada rakyat yang sadar, dan Das Kapital adalah pemantik kesadaran itu. Sekali dibaca, hidup tidak akan sama lagi. Kita sering salah paham, mengira Marx adalah ideolog garis keras, padahal ia adalah seorang pemikir yang terus bertanya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin disembah, ia ingin didiskusikan. Marx bukan nabi, ia bukan pembawa wahyu, ia adalah cermin. Dan dalam cermin itu kita dipaksa melihat dunia seperti adanya. Bukan dunia dalam iklan, tapi dunia dalam pabrik. Bukan dunia di media sosial, tapi dunia di balik kasir, supir ojol, buruh pabrik, kurir barang. Marx menunjukkan bahwa di balik kemewahan ada peluh yang tak dibayar. Bahwa di balik inovasi ada eksploitasi. Ia percaya, manusia tidak boleh jadi mesin, dan hidup tidak boleh jadi lomba yang hanya dimenangkan oleh yang punya modal awal. Marx ingin sistem yang adil, bukan sistem yang pura-pura adil. Ia percaya bahwa dunia bisa lebih baik, tapi bukan dengan doa kosong, dengan analisis, aksi, dan solidaritas. Hari ini nama Marx mungkin ditakuti, dijelekkan, atau bahkan dilupakan. Tapi gagasannya hidup dalam setiap protes, setiap tuntutan keadilan, setiap suara yang menolak diam. Karena selama masih ada orang yang diperas untuk menghidupi yang lain, selama masih ada yang kerja keras tapi tetap miskin, selama masih ada sistem yang menghargai barang lebih dari manusia, maka suara Marx akan terus terdengar, bukan sebagai nabi, tapi sebagai cermin yang tak mau kita tatap. Marx meninggal dalam kemiskinan, tapi ide-idenya hidup, seperti bara dalam badai. Ia tak menawarkan surga. Ia menawarkan pertanyaan, apakah kita rela hidup dalam dunia di mana manusia hanya dilihat dari nilai jualnya? Ketika buruh Starbucks mogok, ketika ojek online bekerja tanpa jaminan, ketika konten kreator dijual datanya, di sanalah jeritan Marx bergema. Das Kapital bukan jawaban, tapi ia cermin yang memantulkan wajah sistem yang enggan kita lihat.